Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Rumondang Eka Priscilia Tambunan dengan NIM 205112853 dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan membahas topik mengenai cerdas berkomunikasi di media sosial. Yang akan saya bahas di sini, yang pertama mengenai media sosial, yang kedua cara bijak menggunakan media sosial serta dampak yang ditimbulkan dari media sosial. Yang ketiga adalah hoax. Yang keempat mengenai cara menghindari hoax. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Apa dampak dari media sosial? Salah satu dampak dari keberadaan media sosial ialah masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi terkini. Pada awalnya, manusia sebagai makhluk sosial. Namun, dengan adanya teknologi saat ini, nilai-nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar. Inilah perubahan yang terjadi dari dampak media sosial, di mana manusia yaitu menjadi makhluk antisosial. Di lingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari, serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir. Bagaimana cara bijak menggunakan media sosial? Yang pertama adalah buat konten yang dapat menginspirasi orang lain. Kita dapat membuat konten seperti teks, gambar, maupun video untuk menjadi inspirasi sekaligus memotivasi bagi orang lain yang membaca maupun yang melihatnya. Yang kedua, dengan menghindari konten-konten atau kata-kata yang mengandung unsur sara, pornografi, dan kekerasan. Yang ketiga, tidak memposting hal-hal pribadi seperti nomor pada kartu pengenal dan sebagainya. Karena dengan kita memposting hal-hal pribadi seperti kartu tanda pengenal kita, ini sangatlah berbahaya. Soalnya hal tersebut bisa saja disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, bijaklah dalam membagi informasi ke orang lain. Maksudnya di sini, ketika kita membagi informasi ke orang lain, alangkah baiknya kita harus meng-cross-check-nya terlebih dahulu. Karena hal tersebut bisa saja merupakan berita bohong, bisa saja merupakan berita yang benar. Jadi sebaiknya kita membagikan informasi ke orang lain setelah terbukti kebenaran dari berita yang kita bagikan. Lalu yang kelima adalah menggunakan media sosial seperlunya. Dengan kita menggunakan media sosial seperlunya, kita dapat terhindar dari dampak negatif media sosial yang umumnya terjadi pada remaja, seperti kecanduan dalam bermain media sosial. Yang keenam adalah menjaga keamanan akun. Maksudnya di sini kita harus menjaga keamanan akun kita, sama seperti halnya poin nomor 3, kita harus menjaga keamanan akun kita jika kita tidak ingin akun kita itu jika kita tidak ingin akun kita itu disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf. Yang berikutnya adalah hoax. Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Bagaimana cara menghindari hoax? Yang pertama adalah sumber terpercaya. Maksudnya di sini kita harus membaca berita dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Yang berikutnya adalah lihat alamat situs.
Maksudnya, bila kita mendapatkan informasi hoaks berupa pemberitaan media, perhatikan nama media yang membuat berita sekaligus alamat situs tersebut. Yang berikutnya adalah membaca terlebih dahulu. Maksudnya di sini, kita harus membaca terlebih dahulu isi berita, baru kita dapat share ke media sosial lainnya, misalnya seperti WA atau Facebook. Karena banyak orang yang hanya setelah membaca judul dan gambarnya langsung menyebarkan berita tersebut ke media sosial tanpa mengetahui dan memahami isi dari berita itu terdahulu. Lalu berikutnya adalah cek fakta. Maksudnya di sini kita harus mencek faktanya. Perhatikan narasumber yang dicantumkan dalam berita tersebut, apakah berasal dari sumber resmi atau yang memiliki kredibilitas. Dan pembaca juga sebaiknya dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta itu peristiwa yang benar-benar terjadi, sedangkan opini itu merupakan pendapat atau kesan dari si penulis. Lalu berikutnya, jangan menelan mentah-mentah. Maksudnya di sini, kita jangan menelan mentah-mentah informasi yang kita temukan di internet. Karena sebaiknya kita harus mempelajari dulu setiap informasi yang kita dapat dari internet. Lakukan cross-check dengan membaca informasi serupa dari situs lain. Dengan demikian, kita akan lebih paham mana informasi yang bermanfaat dan mana informasi yang menyesatkan. Berikutnya adalah jangan mudah terprovokasi. Karena hal yang beredar di internet itu tidak semuanya benar. Jika kita terprovokasi dan dapat timbul konflik, kemungkinan orang yang menyebarkan berita bohong tersebut memang berniat seperti itu, ia ingin menimbulkan konflik atau hal-hal negatif lainnya. Jadi sebaiknya kita jangan mudah terprovokasi. Berkaitan dengan poin sebelumnya, di mana kita dapat meng-cross-check terlebih dahulu informasi tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, dan maaf atas kesalahan dan kekurangan selama presentasi saya ini.